Yang kedua, kita bicara mengenai tadi teman-teman, yang diklaim Ahmad Kainama, yaitu mengenai Nabi Hamasiah. Orang Yahudi menyebutnya Nabi Hamasiah atau Nabi Mesias, yaitu Nabi yang diurapi sebagai juru bicara Tuhan. Apa itu seorang Nabi Allah? Nabi itu berasal dari kata Navi, artinya sesuatu yang mengalir keluar atau juru bicara, penyambung lidah Allah atau seorang pelihat. Seorang nabi itu tidak dinubuatkan, melainkan seorang nabi itu harus bernubuat. Seorang nabi itu berbicara mewakili Allah untuk kepentingan Allah di hadapan umatnya. Jadi fungsinya terbalik dengan jabatan imam. Di Keluaran 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan, tetapi Musa berkata ketika Tuhan mengutus Musa berkata, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Karena Musa berkata, aduh aku ini nggak pandai bicara, aku ini petak lidah katanya. Ya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun, kakakmu itu orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Kemudian di Keluaran 7 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi. Ya, jadi ini fungsi nabi. Nabi adalah juru bicara Allah. Seorang nabi itu berbicara atas nama Allah, ya, mewakili kepentingan Allah. Oh, ini tadi sudah ya, sorry kedobelan teman-teman. Nah, Mesias ini dinubuatkan akan memegang jabatan nabi yang diklaim Ustadz Ahmad Kainama tadi loh, di Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Seorang nabi itu juga harus diurapi sama seperti imam. Seorang nabi itu adalah juga seorang Mesias. Ya, di 1 Raja-Raja ayat 19 sampai 16 firman Tuhan kepada Elia dikatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Setelah engkau sampai sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, di 1 Tawarik 16 ayat 22, janganlah mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. 105 ayat 15, jangan mengusik orang yang urapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Pertanyaan saya, kapan Muhammad diurapi sebagai nabi dan siapa yang mengurapinya sebagai nabi? Kan gitu, ya kan? Kita lanjutkan. Mengapa nubuatan di Ulangan 18 sampai 18 ayat 21 itu dikatakan oleh Tuhan? Bu Utik sudah pernah mengatakan ini. Karena Israel itu menolak Allah berbicara langsung. Ya tadi ya, Allah itu sebagai seorang raja, gambaran Allah adalah raja. Seorang raja di dalam kalau Anda mempelajari suatu kerajaan, seorang raja itu tidak pernah berbicara langsung kepada rakyatnya. Dia mempunyai yang namanya spokesperson. Spokesperson itu namanya juru bicara raja. Ya, jadi dia mempunyai juru bicara. Rakyat itu tidak boleh ngomong langsung sama Firaun, nggak boleh. Ya, dia mempunyai seorang juru bicara nanti yang akan ngomong kepada Firaun. Nanti kalau Firaun ngomong kepada juru bicara ini akan menyampaikan kepada rakyat. Nggak boleh bicara langsung, teman-teman, nggak bisa. Ya, yang boleh bicara dengan raja hanyalah keluarganya sendiri dan orang tertentu yang dipilih oleh Firaun sebagai juru bicaranya. Ya, demikian juga dengan Tuhan, teman-teman. Ya, makanya nabi Allah yang sejati itu ya harus dari diri Allah sendiri karena dia merupakan perwakilan Allah. Ya, makanya Yesus dikatakan Nabi Hamesiah, ya, atau nabi yang diurapi. Orang itu menolak Allah berbicara langsung di Keluaran 20 ayat 18 sampai 22. Dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Tadi loh gunungnya gosong tadi Jabal Alas tadi ya. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi mereka meminta seorang mediator, seorang pengantara, seorang juru bicara Allah. Kamu aja yang ngomong sama Tuhan. Nanti apapun yang Tuhan katakan kepadamu, kami akan mendengarkan dan kami akan lakukan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun kelam di mana Allah berada.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Tetapi orang Israel apa? Ketakutan mendengar suara Tuhan. Ya, jadi Ulangan 18 kita baca tadi ayat 15 sampai 16 pendahuluannya. Seorang nabi, seorang juru bicara, Tuhan ngomong, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti Musa, sama seperti aku, kata Musa, dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Ya, karena bangsa Israel mengatakan, kita minta seorang nabi aja yang ngomong. Jangan Allah jangan ngomong langsung, nanti kami mati. Ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan kata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihat supaya jangan aku mati. Ya, jadi apa artinya seorang nabi seperti Musa? Jadi kalau kita tanya mengapa Muhammad bisa seperti Musa? Oh, karena Musa punya bapak ibu, Muhammad punya bapak ibu. Karena Musa punya anak, Muhammad punya anak. Ya, karena Musa memimpin satu pergerakan politik ya. Jadi berperang, Muhammad gak berperang. Ya, Musa berperang, Muhammad berperang. Ya, itu apa bedanya dengan raja-raja yang lain gitu ya? Musa itu merupakan tipologi daripada Sang Mesias. Musa itu diangkat sebagai Allah bagi Firaun. Jadi nabi yang dinubuatkan Tuhan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 22 itu haruslah seorang Allah atau seorang Elohim. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat 1 kemarin saya sudah katakan waktu di channelnya Bu Uti. Di sini dikatakan doa Musa. Di dalam terjemahan LAI dikatakan abdi Allah. Ya, tetapi terjemahan yang betul adalah manusia laki-laki Allah atau Ish Elohim, manusia Allah. Ya, jadi orang Israel itu percaya karena Musa ini merupakan tipologi daripada Mesias. Musa ini dari pinggangnya ke atas mereka percaya sebagai Elohim atau sebagai Allah, dan dari pinggangnya ke bawah mereka percaya sebagai manusia. Ya, ini merupakan gambaran daripada Mesias. Ya, makanya Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1 dikatakan Musa adalah manusia Allah atau Ish Elohim. Ya, Musa merupakan tipologi dari Sang Mesias yang merupakan Allah sendiri. Karena dia nabinya Allah, dia haruslah seorang Allah. Karena dia juga seorang imam, dia haruslah seorang manusia. Karena imam itu harus diambil dari tengah-tengah kaumnya, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Karena itu Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Dia adalah nabi Hamesiah tadi, nabi yang diurapi tadi. Ya, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 27. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan aku pergi kepada Bapa. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, aku telah turun dari surga. Yesus itu turun dari surga. Ya. Kemudian dikatakan, Yohanes 6 ayat 42, orang Israel tuh heran gitu. Yesus kok mengatakan aku ini turun dari surga? Orang Israel mengatakan sama seperti orang Muslim sekarang. Loh, dia kan manusia. Kok kamu Tuhan kan? Dia kan manusia, rupanya aja seperti manusia. Bisa mati gitu kok di kayu salib. Ya, karena kemanusiaannya tadi, dia bisa menjadi imam besar kita, teman-teman. Ya. Orang Israel juga sama seperti orang Muslim. Mereka berkata, bukankah ia Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Yesus dapat berkata, aku telah turun dari surga? Kemudian Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Tadi loh, ya, kamu akan terima kabar buruk tadi, Maryam 71, masuk neraka kekal. Ya, kamu mati terus masuk neraka, itu kabar paling buruk. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, akulah dia, artinya I am the living God. Akulah dia yang turun dari surga. Kalau kamu nggak percaya, akulah dia, Allah yang turun dari surga, you will die. Kamu pasti mati. Kamu pasti mendatangi neraka dan kamu akan kekal di dalamnya. Ya. Nah, apa artinya seorang nabi seperti Musa? Ya, tadi Harun adalah tipologi daripada Yesus, sekarang Musa adalah tipologi daripada Yesus.
Jadi nabi Allah yang sejati itu haruslah seorang Elohim atau seorang Allah dengan hakikat yang sama yang berasal dari Allah sendiri. Maka Sang Mesias itu mempunyai dua nature, yaitu ilahi dan insani. Karena Yesus adalah Nabi Hamelek dan juga Kohen Hagadol, ya, atau imam besar yang sesungguhnya. Karena itu Sang Mesias disebut anak Allah, disebut juga Sang Nabi yang sejati. Sebab Yesus adalah firman Allah sendiri yang satu hakikat dengan Bapa. Ya, jadi Tuhan itu dikatakan siapa yang tahu siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi untuk mengenal Bapa yang di surga yang tidak kelihatan, ya, Tuhan itu memberikan kita dua parakletos untuk mengenal Dia, yaitu lewat Sang Firman yang nuzul menjadi daging dan lewat Roh Kudusnya yang sekarang ada di dalam kita. Ya, kedua-duanya disebut parakletos. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi, ya. Kemudian di Ulangan 18 ayat 18 ayat 17 sampai 19. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, tadi yang diklaim sebagai nubuatan Muhammad, ya. Apa yang dikatakan mereka itu baik, kata Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sama seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh sang nabi itu, jadi Mesias itu akan menjadi nabinya Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, nah ketika sang firman itu nuzul jadi manusia, yang disebut sang nabi Allah, ya, Nabi Hamesiah tadi. Dikatakan di Lukas 9 ayat 35 dan Matius 17 ayat 5. Ini kita sebut dengan the Mount of Transfiguration atau gunung perubahan rupa, ya, di mana Petrus, Yakobus dan Yohanes itu melihat Yesus bercakap-cakap bersama Musa dan Elia, kemudian Yesus itu berubah rupa, wajahnya terang seperti matahari dan pakaiannya putih bersih, ya. Terdengarlah suara dari dalam awan. Bapa berkata apa? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, ini menggenapi nubuatan di Ulangan 18 ayat 17 sampai 19 tadi. Ya, jadi mengenal Yesus sebagai nabi Allah yang sejati, ya, karena dia inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Yesus sama dengan kita mengenal Bapa. Karena Bapa itu nggak kelihatan, ya, tidak bisa langsung kita melihat bertemu muka dengan Bapa, nggak bisa. Ya, jadi Yesus itu satu-satunya nabi yang mengenal Allah muka dengan muka seperti Musa. Dikatakan ya, Yesus itu satu-satunya nabi yang mengenal Allah muka dengan muka seperti Musa, dan sama seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa, ya. Kemudian di Keluaran 33:11, Tuhan itu berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, kapan ini Muhammad bertemu muka dengan Tuhan, ya? Karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Kemudian dikatakan di Ulangan 5:4, Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Di Ulangan 4 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya, jadi yang dinubuatkan bukanlah kedatangan seorang nabi, tetapi seorang Mesias. Ya, nah, ketika diklaim teman-teman, ya, apa sih hidup yang kekal? Orang Yahudi mengatakan di Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepada Yesus, di manakah Bapamu? Ini bukan yang ditanya, bukan Yusuf, karena Yesus mengklaim dia turun dari surga. Ya, Yesus mengklaim dia bukan dari dunia ini. Ya, ini bukan Yusuf. Ya, di mana Bapamu? Artinya yang kamu tuh kan mengklaim dirimu anak Allah. Ya, kemudian Yesus berkata, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, kemudian Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, artinya dia tuh muka dengan muka ketemu dengan Tuhan, saling mengenal dengan Tuhan. Ya, dan dikatakan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kemudian Yohanes 14 ayat 7 sampai 11, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu akan juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan Allah itu loh. Karena kamu mengaku kamu anak Allah. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi Yesus mengklaim dia mengenal Allah muka dengan muka. Ya, dan mentaati Yesus berarti mentaati Allah karena dia adalah Nabi Allah tadi. Ya, Bapa berkata, kalau kamu nggak dengarkan perkataan anakku ini, aku akan menuntut pertanggungjawaban daripada kamu. Ya, makanya Yesus berkata, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, dia bukan seorang nabi, teman-teman. Nggak bisa kita berdoa kepada nabi, aduh nabi, aku minta dong hari ini, aku minta diberkati aku. Nggak boleh berdoa kepada seorang nabi, teman-teman. Ya, maka Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman itu sendiri. Ya, dia bukan seorang manusia biasa. Nggak ada seorang nabi berkata, mintalah kepadaku. Nggak mungkin seorang nabi berkata demikian. Ya. Kemudian Yohanes 5 ayat 21-23, Yesus berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Jadi nanti akan menghakimi kita adalah Yesus. Sama seperti di dalam kitab hadits. Ya, jadi muslim percaya mengenai kedatangan Isa yang kedua sebagai hakim yang mutlak. Hakaman muksitan, ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berani mengklaim, kamu pergi baptis orang di dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengklaim kesetaraan, kesejajaran, kesamaan dia dengan Allah. Ya, nggak bisa dibaptis dalam nama seorang nabi